Pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Neri menjumpai Anda dalam program Bisnis Bali News. Kali ini saya bersama dengan pengusaha tempe di Abian Semal, Badung. Bersama dengan Mas Benny Santoso, owner dari Ini Tempe. Mari kita sapa. Halo Mas Benny. Apa kabar? Om Swastiastu. Swastiastu, bagaimana kabarnya? Becek. Luar biasa. Jadi saat ini saya bersama Mas Benny ya, ingin mengetahui bagaimana produksi tempe dan di tengah pandemi ini usaha tempe masih eksis. Gimana kondisinya di tengah pandemi ini? Sejauh ini kalau dari pandemi COVID, kita emang ada penurunan, tidak dipungkiri, tapi untuk kenaikan online juga meningkat. Jadi dari offline kita akhirnya shifting ke online perlahan gitu. Ya, artinya saat ini lebih meningkatkan ke penjualan online ya? Ya, online-nya. Kalau penjualan offline-nya ada penurunan kurang lebih berapa persen Mas Benny? Penurunan sekitar 30%. Jadi untuk offline-nya kemarin karena ada situasi COVID, jadi beberapa hotel, restoran, kafe banyak yang cukup tutup. Retail juga kita menurun, tapi akhirnya dengan kita shifting ke end user langsung dan online itu meningkat lagi. Gitu. Saat ini kan sudah mulai ada pergerakan ya masyarakat dibandingkan baru-baru awal pandemi itu kan luar biasa sekali dampaknya. Kalau saat ini masih unggul di online atau sudah ke offline lagi? Sejauh ini balik lagi ke offline, tapi kita perlahan kita approach customer kita yang di Jawa. Jadi Jakarta, kota-kota besar, kita approach-nya melalui online. Dari online itu perkembangan juga mulai meningkat. Jadi kita juga lebih dikenal oleh customer kita dan kita lebih memperluas segmen kita. Gitu. Ya, artinya saat ini memang meningkatkan penjualan di online. Dan tidak hanya di Bali saja ya, untuk pembelinya ya? Pembelinya bahkan sampai ke Jawa juga. Gitu. Ya, di Jawa juga. Artinya sudah sejak kapan nih Mas Benny usaha Ini Tempe? Jadi Ini Tempe itu bermulai 16 Desember 2016, jadi sudah 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Ya, mau 5 tahun ya? Ya, nanti tahun ini 5 tahun. 5 tahun. Ya, sejauh ini bagaimana sih kondisi, kan kompetitor banyak. Apa yang menjadi spesial dari Ini Tempe? Kalau Ini Tempe kita punya value. Ini Tempe itu ada artinya innovate new idea with tempe. Jadi produk-produk kita harus inovatif. Inovatif ya. Makanya kita bisa bersaing dengan para pemain lainnya. Gitu. Mas Benny masih muda, kenapa tertarik dengan usaha tempe? Kenapa tidak berbisnis yang lainnya gitu? Jadi kebetulan tempe ini dulu proyek kuliah. Jadi kebetulan saya kuliah di STP Nusa Dua Bali, kemudian mengambil proyek kuliner. Dan buat tempe ini proyek kuliah saya. Jadi dulunya buat tempe keju, kemudian setelah proyek kuliah saya pikir wah tempe ini banyak value-nya, tapi kok kenapa orang tidak mau banyak yang mengolahnya? Kemudian saya berpikir wah ini pasti bisa tempe bikin banyak olahan. Iya. Gitu. Sejak itu baru langsung memulai. Untuk memulai itu bagaimana? Maksudnya ada kesulitan atau tentunya kan suka dukanya ya. Maksudnya memulai bisnis baru kan tidak mudah gitu. Ya, kita kesulitannya awalnya dari bahan bakunya. Bahan baku. Jadi kita fokus untuk pemberdayaan petani lokal. Jadi kita memakai kedelai lokal asal Jawa Tengah, Gerobokan, dan juga petani dari Pulaki, Bali Barat. Nah, petani tersebut suplainya itu terbatas. Nah, kita kesulitan di suplainya awalnya itu. Jadi menemukan supplier yang tepat itu sulit sekali. Iya. Artinya sejauh ini masih di bahan baku ya? Tapi sejauh ini masih tercover ya? Sejauh ini kalau bahan baku sudah aman. Ya? Jadi banyak petani di Jawa Tengah maupun di Bali yang sekarang lebih gemar menanam kedelai. Gitu, karena permintaan juga semakin meningkat dan awareness, petani kasih contoh begini loh cara menanam kedelai yang baik, bibit yang baik seperti apa, sehingga dan hasilnya siapa yang mau menyerap. Gitu. Iya. Tapi sejauh ini sempat impor nggak? Kita tidak pernah import, jadi kita fokus menggunakan lokal. Tapi pernah pakai import untuk latihan. Bedanya tempe yang dihasilkan dengan kedelai lokal dan kedelai import itu apa gitu. Ada ya bedanya ya? Bagaimana penelitiannya? Jadi bedanya kalau kedelai lokal itu lebih gurih. Lebih gurih. Dan banyak mitos di masyarakat, wah kedelai impor tuh bijinya besar-besar ya, kok lokal kecil-kecil. Padahal kenyataannya kedelai itu banyak jenisnya. Ada yang kecil sekali, yang biasanya cocok untuk bikin tahu dan susu kedelai. Ada yang kurang sedang dan besar. Nah ini cocok untuk buat tempe. Tapi banyak pengrajin yang kurang mengetahui akan banyak jenis kedelai tersebut. Sehingga menyimpulkan ya bahwa kedelai di lokal ini kedelai lokal kecil dan import lebih bagus. Gitu. Kalau dari segi harga? Kalau segi harga lebih murah yang import. Lebih murah justru yang import. Kalau lokal karena
kuantitasnya terbatas, panennya juga terbatas, lebih mahal. Gitu. Ya, ya. Mas Benny, untuk proses pembuatan tempe ini biasanya dibutuhkan waktu berapa lama? Untuk pengrajin normal biasanya membutuhkan 3 hari, tapi kalau di ini tempe Bali kita spesial 5 hari. 5 hari. Apa nih membedakan 3 hari dan 5 hari? Nah, kalau 5 hari karena kita proses perendamannya 2 hari. Kalau yang pengrajin biasanya 6 jam. Kenapa kita 2 hari? Karena biar rasanya lebih enak. Jadi rasa tempenya lebih gurih dan padat. Gitu. Ya. Kemudian kualitas tempe pun terjaga. Ya, artinya dengan perendaman 6 jam dan 2 hari itu yang 2 hari ya justru Ya, lebih bagus. ya. Gitu. Itu ada maksimal perendamannya nggak? Atau memang paling bagus 2 hari? Sejauh ini yang paling bagus 2 hari. Kalau misalnya lebih dari itu mempengaruhi kualitas tempe? Bisa, tapi tempenya biasanya lebih asam. Lebih asam Gitu. ya. Tapi kalau 2 hari pun kita merasa sudah cukup. Jadi kedelai itu kita beri air, kita rendam sama 2 malam dan kita beri cuka khusus. Nah, cuka khusus ini cuka alami. Jadi aromanya seperti apel. Kita beri fermentasi. Nah, itu bikin rasanya lebih enak. Gitu. Ya, Mas Benny mungkin saya mau lihat bagaimana proses ya Ya, dari pembuatan tempenya. Jadi setelah tadi kan mungkin pertama itu prosesnya apa dari kedelai itu? Jadi kedelai kita rendam, kita basically rendam di ruangan ini. Jadi merendamnya di ruangan ini ya, ini khusus ya? Ini khusus untuk ruangan perendaman. Perendaman dan mencuci perabot. Mencuci perabotan. Kemudian setelah kita rendam selama 2 hari dengan panci stainless steel, Ya. nanti kita cuci bersih. Kita cuci bersih dan limbahnya nggak kita buang. Ya. Limbahnya kita berikan ke petani peternak kambing. Kemudian kedelainya tersebut setelah cuci kita rebus. Ya, artinya bisa dimanfaatkan ya limbahnya itu Iya, ya? nggak ada yang terbuang sih, Nggak ada yang Lois. terbuang, ya, ya, ya. Gitu. Kemudian setelah direndam, dicuci, Setelah direndam, dicuci, direbus, kemudian ditiriskan. kalau perebusannya itu berapa lama? Perebusan kita membutuhkan waktu 1 jam sampai 1,5 jam. Nah, jadi setelah direbus kita akhirnya pencampuran kedelai menggunakan ini Ya. dengan ragi Dengan mesin ini ya? Ya, gitu. Ya. Jadi mesin ini akan membantu proses pencampuran kedelai dengan ragi supaya lebih merata. Ini sejak awal buka usaha ini tempe langsung menggunakan mesin-mesin ini atau Awalnya kita tangan. Pakai Jadi manual, kita ya? manual nyambungnya dengan tangan, kemudian kita tampi. Kayak menampi Iya, beras. beras. Tapi karena membutuhkan effort yang lama dan waktu juga yang lama, akhirnya Tidak kita efisien ya? menggunakan mesin. menggunakan mesin ini jauh lebih efisien ya? Jauh lebih efisien. Dan merata mungkin ya pengadukannya ya? Pengadukannya lebih merata. Setelah diaduk, proses apa lagi yang dijalankan? Setelah diaduk, kita packaging. Kita packing menggunakan daun pisang dan juga plastik. Nah, itu jadi kita ada 2 option. Setelah di packing, kita ke ruangan fermentasinya. Oh baik, bisa kita lihat Iya, langsung Mas? bisa. Ya. Nah, ini ruangan fermentasi tempenya. Iya. Kita kebetulan ada 2 versi. Ada yang tempe dibungkus daun pisang, kemudian tempe yang dibungkus oleh plastik. Ya, Mas Benny, kan ini ada daun pisang, ada yang plastik ya. Mempengaruhi nggak rasa? Kalau rasa itu tidak, tapi ya? aroma lebih enak yang daun pisang. Aroma lebih enak daun pisang Lebih ya? wangi. Ya. Tapi untuk fermentasinya bagaimana? Untuk fermentasinya lebih cepat yang plastik tapi. Oh lebih cepat yang plastik ya? Tapi nutrisinya lebih banyak yang daun. Iya karena alami ya? Alami fermentasinya. Iya, iya, iya. Nah, kebetulan kalau di ini tempe sendiri kita punya namanya variasinya tempe campur. Oh ada tempe campur. Ini campurannya apa aja Mas? Kalau di Bali kan ada nasi campur. Ada nasi campur Kalau ya? kita punya tempe campur. Nah, ini salah satunya. Ya, inovasi baru ya? Ini kita Tempe campur dengan biji labu. Ya. Kita bisa campur juga dengan keju. Oh iya, keju juga. Tempe Iya. keju jadinya ya? Tempe rasa keju. Tempe rasa keju. Kalau yang ini dicampur dengan? Dengan biji Biji labu. Jadi bisa dilihat, ini ada kedelai dengan biji labu, kita ferment bareng. Jadi biji labu kan terkenal akan antioksidan dan Ya. fiber. Ini meningkatkan nutrisi dari tempenya. Oh iya, Gitu. Jadi bisa nanti lebih bagus ya? Iya. Dari aroma, dari rasa juga berbeda. Lebih meningkat dan penampilannya lebih cantik juga. Lebih cantik karena ada Lebih cantik. hijau-hijaunya ya. Iya. Iya, selain itu ada apa lagi campurannya Mas? Kita bisa campur dengan wijen hitam, kemudian campur juga dengan spirulina. Jadi biasanya kan spirulina dipakai untuk Muka, kosmetik, untuk ya, masker. wajah, Nah, masker. karena spirulina proteinnya banyak kandungannya, kita campur ke tempe. Oh dicampur ke tempe juga? Ke tempe juga, jadi lebih enak gitu. Iya, iya, iya. Tuh, Artinya sejauh ini respon masyarakat sangat bagus ya Mas sangat ya? bagus. Malah, oh ada tempe rasa keju ya, pengen nyobain dong Iya, iya, gitu.
inovasi baru ya, Inovasi baru. digagas oleh anak muda ya. Ya, ini kan tadi sudah fermentasi ya Mas ya. Ya, fermentasi. Dibungkus dengan Plastik dan juga daun dan juga ada campurannya juga. Nah, Ya. untuk pembelinya ini bagaimana? Mereka harus pesan dulu atau memang selalu ready? Kita biasanya open PO. Open PO. Tapi kita juga supply untuk di beberapa toko healthy shop seperti di area Sanur, Canggu dan Ubud juga gitu. Ya. Selain olahan tempe, informasinya juga membuat kue kering juga nih dari tempe. Iya. Jadi gimana ceritanya Mas? Jadi idenya ini Iya. bermula ketika tempe ini kan shelf life-nya pendek. Iya. Cuma 1 minggu. Satu minggu Nah, di kita- dalam kulkas ya. Kulkas kita bikin olahan apa ya dari tempe yang Iya. bisa tahan lama. Akhirnya kita coba bikin kue kering. Nah ini kue keringnya dari tempe nih. Dari tempe. Ah, Luar jadi biasa. Jadi bagaimana proses menjadikan tempe menjadi kue kering nih Mas? Jadi tempenya kita hancurkan, kemudian kita campur ke adonan sebagai sumber protein. Nah keunggulannya kue kering kita nih apa sih kok? Lah namanya aja tempe cookies, Iya. terbuat dari tempe. Iya. Terus bedanya apa dengan kue kering biasa? Ya. Jadi kue kering kita ini tidak mengandung gluten, tidak menggunakan tepung terigu, tidak menggunakan tepung terigu. Ya. Jadi kita menggunakan tepung singkong. Tepung singkong. Tepung singkong, kemudian margarin diganti dengan minyak kelapa, gula pasir diganti dengan gula merah, dan tidak pakai telur. Jadi misalnya anak berkebutuhan khusus itu bisa mengkonsumsi kue kering ini. Iya. Dan rendah kalori juga ya. Rendah kalori juga. Rendah kalori. Gitu. Iya. Mungkin saya bisa nyobain Iya, ya, bisa cobain, Mas ya. silakan. Kue kering ya, yang ini bahannya dari tempe Tempe dan cashew. dan cashew crunch ya. Cashew crunch. Iya. Gimana? Enak loh. Wah, ini enak banget, cocok sebagai peneman kopi maupun teh. Betul. Ya, apalagi di cuaca yang saat ini ya, Iya, sering dingin, hujan. sering hujan. Nah, kalau untuk kue keringnya ini biasanya disuplai kemana saja, Mas? Kita supply ke hotel, restoran, cafe, healthy shop, dan juga sekarang penjualan lebih ke online. Ke online ya. Jadi kita jual di website dan marketplace juga. Jadi memanfaatkan platform-platform online ya. Iya, Sosial media juga. sosial media juga. Gitu. Mas, jadi bagaimana saat ini ya? Di tengah pandemi ini mungkin para pembisnis banyak yang down ya, Iya. bahkan tidak siap menghadapi. Tapi Mas Benny sendiri bahkan berinovasi, bahkan terus menjalankan online. Boleh dong kasih motivasi ke teman-teman yang juga menjalankan bisnis di tengah pandemi ini? Jadi kita jangan berfokus pada masalah, tapi berfokuslah pada solusi. Iya. Solusi apa yang kita bisa berikan ke bisnis kita sendiri maupun ke customer. Dengan begitu pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu ya. Baik Mas Benny, terima kasih banyak informasinya. Ya, matur semua Sehat-sehat sudah dan mampir. sukses selalu. Mas Ya. Tengkare. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Mas Benny Santoso, owner dari Ini Tempe. Demikian bisnis Bali News kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dewi Neri. Sampai jumpa. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.